Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya Tuhan semesta alam. Selamat dan salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup zaman. Tentang keistimewaan puasa telah tertulis dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa asyam, fa innahu li. Sesungguhnya semua amalan manusia itu adalah untuk diri mereka sendiri kecuali puasa. Karena puasa itu untukku. Kemudian Nabi bersabda, alaikum bisyam fa innahu la mislalah. Berpuasalah kalian semua karena tidak ada tandingannya puasa itu. Sangat menarik merenungkan kembali dua hadis di atas yang menekankan begitu istimewanya puasa dibanding ritual ibadah yang lain. Mari kita coba menguraikan seperti apa keistimewaan puasa ketika dikaitkan dengan pembentukan kesadaran jiwa dan ketuhanan. Ada 4 unsur pokok yang membentuk kedirian manusia. Yang pertama adalah lapis tubuh, yang kedua lapis pikiran, yang ketiga lapis jiwa, dan yang keempat adalah lapis metafisik atau ketuhanan. Secara sederhana, keempat unsur ini bisa dianalogikan dan hubungan keempatnya adalah lapis tubuh adalah kendaraan kita untuk menjalani kehidupan ini. Lapis pikiran adalah pengemudinya, lapis jiwa adalah pemilik sejati dari diri manusia yang dia bisa menentukan dan mengarahkan pikiran tersebut, di mana pikiran kemudian akan memerintah pada tubuh. Yang terakhir adalah lapis metafisik, yang ini adalah sumber dari keberadaan jiwa tersebut. Nah, bagaimana hubungannya dengan puasa? Lapis pertama, puasa memberi kita latihan yang sangat luar biasa baiknya kepada tubuh kita, agar tubuh sebagai kendaraan kita hidup ini terlatih untuk mengambil sesuatu yang menyenangkan dirinya sebatas yang dia butuhkan, bukan seperti keinginannya. Seringkali kita lihat dalam hidup ini manusia mengalami banyak problem tubuh, banyak penderitaan, itu karena memanjakan tubuh dan dikira tubuh adalah satu-satunya hal yang harus diperhatikan, sehingga seringkali melampaui batas. Nah, puasa sangat mendidik kita untuk mengarahkan tubuh kita ini pada hal-hal yang dibutuhkan saja. Kemudian lapis kedua adalah lapis pikiran. Kita mengetahui bahwa puasa memiliki potensi yang sangat kuat dalam melatih pikiran kita agar terus terarah pada hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, melatih pikiran kita untuk terus berusaha melawan ego. Dan ego inilah satu-satunya yang seringkali memperburuk keadaan pikiran atau mengarahkan pikiran pada hal-hal yang destruktif. Dalam puasa, kita selalu dilatih dan dituntut untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna. Nah, ini artinya pikiran kita diberi pelatihan, diberi pelajaran yang sangat baik untuk melatih dirinya tetap on the track. Banyak orang yang mengalami depresi, mengalami sakit mental illness, dan sebagainya, karena mereka terlalu disetir oleh pikiran, sementara pikiran mereka itu tidak bersih, tidak pernah sepi dari tarik-penarik dengan ego yang seringkali punya kebutuhan-kebutuhan terbatas. Kemudian lapis ketiga adalah lapis jiwa. Nah, inilah yang menjadi satu esensi. Puasa selalu memberikan sapaan pada kita, agar kita kembali mengingat akan keberadaan jiwa dalam diri kita, bahwa jiwa kita lah sebetulnya satu-satunya pemilik diri kita. Jadi, dengan jiwa kita yang sudah selalu dibersihkan, diupayakan pemurniannya karena puasa, maka jiwa kita mampu memberikan satu komando, satu kontrol, satu perintah kepada pikiran, agar pikiran supaya tetap menjalankan fungsinya dalam garis-garis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, akhirnya pikiran ini yang mengomanduk pada tubuh kita. Tubuh adalah ya lisan,
kemudian telinga, kemudian mata, dan lain-lain dari organ tubuh kita untuk selalu mengarah kepada hal-hal positif. Nah, puasa kemudian akhirnya membawa kita kepada kesadaran yang terakhir dari lapis diri kita, yaitu lapis ketuhanan atau metafisik. Ketuhanan adalah menjadi sumber dari keberadaan jiwa. Ketuhanan selalu murni dan suci, sehingga jiwa yang telah mampu terbersihkan, dia adalah jiwa yang telah mampu menjadi jiwa yang suci dan termurnikan. Itulah jiwa yang tercerahkan. Maka dia akan selalu memancarkan cahaya keilahian. Ketika diri seseorang telah menyadari adanya 3 lapis dalam kedirian yang penting tersebut, maka seseorang akan selalu mengingat apa hakikat, makna, dan tujuan hidupnya. Dengan berbagai peran yang dia lakukan dalam hidup, dengan berbagai profesi yang harus dia mainkan, dan dengan segala permainan yang harus dia selesaikan dalam hidup ini, jiwa yang telah tercerahkan tentu akan mengingat kembali bahwa semua perjalanan ini akan mengarah kepada sumber jiwa sejati, yaitu Tuhan dan ketuhanan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang telah tercerahkan adalah jiwa yang tenang dan damai, dan dialah yang bisa kembali pulang menuju pangkuan Tuhan dengan damai. Puasa telah melatih kita untuk kembali mengingatkan bahwa kita memiliki jiwa yang sangat penting, yang bisa menentukan, mengendalikan pikiran kita, dan pikiran kita bisa mengendalikan tubuh kita ke arah perilaku-perilaku yang positif dan bermakna. Demikian yang dapat saya uraikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.